بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tamu Allah, undangan Allah, jamaah salat maghrib Masjid Raya Istiqamah Alahan Panjang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda bersihnya hati kita, kita masih mau ke masjid. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Akan ada 7 golongan nanti di akhirat yang Allah akan berikan naungan, pertolongan ketika tidak ada lagi pertolongan dan naungan kecuali dari Allah. Ada 7 golongan. Dan ketujuh golongan ini adalah mereka yang pada awalnya, pada dasarnya hati mereka bersih. Salah satunya adalah orang, apalagi pemuda, yang hatinya terikat dengan masjid. Karena dekatnya rumah dari masjid tidak menjamin kita sering ke masjid. Ada orang yang rumahnya nampak dari jendela masjid, tapi setiap azan, cek penghuni rumah, dia azan loh orang. Rumahnya nampak dari jendela masjid, Pak Bu. Ada orang yang harus pakai motor baru bisa ke masjid. Ada orang yang harus jalan 15 menit baru sampai ke masjid. Berarti ke masjid bukan tentang dekat atau jauh, tapi tentang sebersih apa hati kita. Pasti Bapak Ibu acuk mencaliak anak-anak muda lewat bisiko bawa kerel untuk naik ke gunung. Itu rata-rata kan ada orang siko tu. Sajawah tu gunung nudaki. Batu nyu cinta ke gunung. Nyu suka mencaliak alam. Berarti bukan tentang jauh dekat, bukan tentang tinggi dan rendah, tapi tentang hati yang kama sebenarnya taike. Bapak Ibu, mohon maaf. Adakah di antara Bapak Ibu yang rela disebut hamba dunia? Tidak, Ustaz. Ada di antara bapak yang tidak masalah disebut hamba uang, hamba pitih? Tidak. Tapi banyak di antara orang Islam hari ini tidak amuh disebut hamba pitih, tapi perangainya bentuk hamba pitih. Kok tidak ada pitihnya tidak tibur. Kok tidak ada pitihnya tidak. Tapi kok ada pitihnya baru. Bahkan antara masjid jo pitih, ini lebih memilih pitih. Antara solat daripada pitih, ini lebih memilih pitih. Antara berinfak dengan menyimpan uangnya, ini lebih memilih menyimpan uang. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini tentang kebersihan hati. Kebersihan hati. Maka apalagi anak-anak yang mau datang ke masjid, ini luar biasa. Luar biasa. Kamu anak-anak duduk di masjid, luar biasa. Jangan diusir anak-anak Bapak Ibu. Jangan diusir. Anak-anak main-main biasa tuh Pak. Kadang apa pesobok jawab apa main juga, apalagi anak-anak. Anak-anak duduk di belakangnya sama inyo, maiboh namanya anak-anak tuh. Wajar. Jangan diusir seperti di masjid dekat rumah orang tua ambo.
Ada anak-anak ribut yang sebut, contoh. Inilah camih lah. Jahit ustaz nak ko contoh. Si kau anak soleh insya-Allah. Diam. Pulanglah anak siang kau. Usianya itu 15 tahun lagi siang kan jadi pengurus masjid. Mereka kau jadi ketua masjid bisa lagi ibu. Pak. Maka alhamdulillah ini nikmat yang besar untuk warga di sini, untuk jemaah di sini. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka semoga hati yang suci yang mengantarkan kita ke masjid ini membuat nanti setelah pengajian ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita berkumpul di tempat yang baik, di rumah Allah, bersama orang-orang baik. Carilah kiri kanan ibu bapak kan tak ada orang jahat, orang elok. Cuba cari kawan bapak kan orang baik. Ini baik pak, baik. Cuba cari orang baik. Lalu awak hadir dengan niat menghadiri kajian, baik niatnya. Di tempat yang baik, bersama orang baik, dengan niat yang baik. Masa ia 3 kebaikan ini tidak membuat kita lebih baik? Menjadi istri yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi mertua yang lebih baik, menjadi menantu yang lebih baik, menjadi tetangga yang lebih baik, pokoknya lebih baik. Itu sebenarnya harapan dari setiap pengajian dan wirid-wirid. Supaya menjadi yang lebih baik. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara kita, insya-Allah kita sampai azan Isya, lalu nanti kita salat Isya, dan nanti kita akan sambung beberapa menit juga setelah Isya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita hadir dengan tema bagaimana seharusnya kita mempelajari lalu meneladani Nabi Muhammad SAW. Semua kita, dimanapun usia kita, mesti meneladani Nabi. Mesti. Dan ini sebenarnya adalah momentum. Saat-saat ini adalah momentum. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mungkin di media sosial atau di tempat-tempat lain, kita hari ini mendengar perdebatan-perdebatan tentang apakah boleh merayakan Maulid Nabi. Kan sekarang ni Rabiul Awal, bulan Maulud. Kalau orang Pariaman kini sibuk acara tu Pak. Aduh, sebulan, ada yang sebulan penuh, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Pokoknya bulan Maulud. Dari tahun ke tahun, siapapun selalu diulang-ulang perdebatan tentang apa hukum merayakan Maulid Nabi. Nanti datang bulan Muharram, apa hukum memperingati tahun baru Islam. Nanti 27 Rajab, apa hukum memperingati Isra dan Mi'raj. Nanti datang 17 Ramadan, apa hukum memperingati Nuzul Quran. Dari tahun ke tahun itu saja diperdebatkan. Tidak ada kemajuan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pengetahuan untuk kita, apa hukum memperingati Maulid Nabi, Bu Pak? Apakah betul bid'ah Ustaz atau tidak bid'ah? Maka jawabannya bid'ah dan tidak bid'ah. Kedua-duanya masuk. Yang mana yang bid'ah tu Ustaz? Satu, kalau nyo sabut Maulid Nabi itu harus 12 Rabiul Awal. Kalau ndak sah. Sah ndak sah itu kan ibadah. Maulid Nabi itu harus mudeko, harus iku yang dibaca. Kalau ndak sah. Sah ndak sah kok harus ada dalilnya, harus ada petunjuknya. Dari mana aku tahu ikut sah atau tidak sah? Ada petunjuk dari Nabi? Ndak ada doh. Kalau begitu, itu yang bid'ah. Berarti boleh memperingati Maulid Nabi di bulan Muharram, boleh, tak ada masalah. Boleh memperingati tabligh akbar Maulid Nabi, bulannya bulan Rabiul Akhir, boleh, tak ada masalah. Sebab memperingati Maulid Nabi tidak ada kaitan dengan sah atau tidak sah.
Kalau nyo kaitkan, harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, itu yang bid'ah. Harus ikut yang dibaca ayatnya. Harus dibaca ikut. Itu bid'ah. Satu. Yang kedua, kapan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah? Ketika diyakini Rasul datang. Tak ada itu bid'ah. Itu otak gadang tu. Tak ada. Sedang Maulid Nabi, tiba-tiba ustaz tu gadang matanya. Mana ustaz tu? Diam Pak, diam. Tadi Nabi tiba Pak. Kan hebat ustaz itu. Hebat berdongeng ustaz. Kalau kecek orang di media sosial, halusinasi namanya itu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, keyakinan seperti itu yang bid'ah. Kadang nyataan pasir di muka, lalu mereka bersalawat, tiba-tiba ada jejak pasir. Ternyata tidak jalan panjang saja orang mengakui maulid itu. Contohnya, kiranya orang di kota Solok menyebut Nabi tiba pas kami maulid. Orang di Payakumbuh mengaku loh, Nabi tiba pas kami maulid. Bara Nabi sebenarnya yang maulid tu. Jalan panjang iyo jo, Solok iyo jo, Payakumbuh iyo loh. Keyakinan seperti ini, itu jo bid'ah. Tak ada cerita mereka. Apalagi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada seseorang yang mengaku saya pergi umrah lalu ziarah ke Masjid Nabawi. Saat di kuburan Nabi, tiba-tiba Nabi keluar dan mencium lutut saya. Siapa beliau kok? Yang cerita mudiko Pak Ibu, tak muah dah. Tak muah dah. Itu bid'ah. Kapan lagi Maulid Nabi bid'ah? Judulnya peringatan Maulid Nabi, isi acaranya solawatan gitu, tapi dangdutan sebenarnya. Lebih patah-patah lo goyangnya pada dangdut leh. Campur lo laki-laki padusi Pak. Berjoget-joget itu tak bid'ah leh, haram tu. Kalau seperti itu ya bid'ah, tak boleh. Betul itu. Kalau ada ulama yang mengatakan memperingati atau merayakan Maulid Nabi bid'ah, betul. Kalau ada sah tak sahnya, itu ya bid'ah tu. Kalau diyakini Nabi tiba ke majlisnya, itu bid'ah tu. Kalau goyang-goyang, joget-joget, balagu-lagu, campur laki-laki padusi, itu bid'ah tu. Ditambah lagi kalau nyu anggap Maulid Nabi ko hari raya, itu bid'ah tu. Karena hari raya awak duanya. Idul Fitr dan Idul Adha. Berarti bid'ah Maulid Nabi. Dari perspektif itu, yo bid'ah. Tak ada di kerajaan dia Nabi Maulid itu. Cuma dari perspektif lain, Maulid Nabi ini tidak bid'ah. Perspektif mana Ustaz? Yaitu perspektif mengambil momentum. Adat manusia suka kepada momentum. 3 hari yang lalu, kalau ada orang cerita tentang bulu tangkis, tak akan didengar dia orang. Sebab momentumnya Indonesia versus Australia. Itu momentumnya Pak. Adat manusia aku suka je momentum. Beberapa 2 hari sebelumnya lo Indonesia versus Arab Saudi. Tak akan diterima orang mota tentang bulu tangkis, tentang pimpong, tentang tak ada orang cerita itu lo. Momentumnya sepak bola. Jadi Bapak Ibu, kini umpamanya ada orang memperingati Maulid Nabi. Apa hari raya kok? Enggak. Kami mengangkat kajian tentang ini dalam mengambil momentum Rabiul Awal. Harus tanggal 2 balik? Enggak. Tanggal 10 boleh, tanggal 1 balik. Yang penting momentumnya dek kami Rabiul Awal. Dia boleh ketua masjid mengadakan peringatan Maulid Nabi bulan Muharram? Boleh. Tapi tidak akan ada yang tiba orang sabab menyalahi adat. Adat orang suka jo momentum. Yang diadai pun tidak masuk bid'ah Bapak Ibu. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Oh Ustaz, alah cuk Maulid Nabi tak jua. Kenal jemaah tu jua Nabi lah. Alah ada peringatan Maulid Nabi, tak jua jemaah menegakkan sunnah Nabi lah. Itulah ada tu Pak, apalagi tak ada. Maka yang seperti ini perlu. Cuma jangan yakini ini sebagai suatu ibadah. Harus dilakukan. Nabi menyuruh. Tak, kalau itu betul atau salah. Bacalah. Tak boleh kita yakini Nabi yang menyuruh. Rayakanlah, peringatilah, tak ada. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini poin supaya selesai perdebatan awak di media sosial. Allah tu.
Oh tetap Ustaz adujo. Ustaz-ustaz da'i-da'i kita yang menyebut tak boleh momentum jo. Tak masalah kerana memang tak semua manusia butuh momentum. Ada yang semangit cerita tentang sepak bola tadi sepanjang tahun. Walaupun sedang hangit-hangitnya badminton, sepak bola je tadi dia. Tak main badminton, tak masalah. Ini tak butuh momentum. Ada, biarkan saja. Yang penting Ustaz, adik anak-anak kami, adik masyarakat di Siko butuh momentum untuk tema pengajian. Tak masalah. 1 Muharram besok momentumnya hijrah Nabi. 27 Rajab momentumnya Isra Mi'raj. Harus 27 Rajab. Tak harus dong. Ikut momentum saja. Tak ada sah. Yang penting awak mengambil momentum supaya ramai orang yang ikut syiar. Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang-orang yang ikut mensyiarkan agama Allah, salah satunya menghadiri majlis ilmu. Supaya ramai orang hadir majlis ilmu, perlu momentum. Maka Bapak Ibu, cukuplah. Sudahi perdebatan-perdebatan, apalagi anak-anak muda, sudahi perdebatan di media sosial. Tak usah ikut-ikut. Tak ada hasilnya. Buat panik saja. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita bicara tentang akhlak Nabi, agaknya perlu kita kenal dengan Nabi. Perlu kita kenal dengan Nabi. Nabi lahir, Bapak Ibu, ada beberapa poin yang disepakati oleh para ulama terkait kelahiran Nabi. Apa itu? 1, Nabi lahir di hari Senin. Semua ulama sepakat. Apa kata Rasulullah? Lamma su'ila an siyami yaumil itsnain faqal dzalika al-yawm alladhi wulidtu fihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bahkah engkau puasa hari Senin?" Kata Rasulullah, "Itu hari lahir hamba tu." Rasulullah sendiri yang mendeklar, yang menyebutkan bahawa Senin adalah hari kelahiran beliau. Maka semua ulama sejarah sepakat Rasulullah lahir hari Senin. Rasulullah lahir di kota Makkah. Semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat. Rasulullah lahir di kota Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun gajah. Semua ulama sepakat. Bapak Ibu, orang Arab tu sebenarnya dari dululah punya bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sebenarnya ada sejak dulu. Sejak Nabi, sebelum Nabi lahir. Semenjak ada Arab lah ada tanggal bulan-bulan itu. Tapi orang Arab dahulu tidak peduli dengan tahun berapa. Yang mereka pedulikan adalah tahun apa. Sama jo nenek-nenek kami mungkin yang umurnya 70 tahun kini ketika ditanya, "Nek, bila nenek lahir tahun bara?" Kecik nenek. Tak takana dek den tahun bara. Tapi waktu tu bawang mati sadoyo umpamanya. Nak umpamanya dulu-dulu. Atau waktu tu bawang sedang itu adalah panen terbesar. Di situ dan lagi ya kecik nenek tu. Tak takana tahun bara, tapi yang diingat kejadian. Makanya disebut tahun gajah karena di tahun itu Abraha datang dari Yaman untuk menghancurkan Kaabah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kan awak tahu ceritanya dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alah sampai Abraha di sebuah tempat bernama Wadi Muhassir. Iko dakik Mina. Kalau Pak Ibu pai haji atau umrah, beko ziarah ada namanya Mina. Ada awak mabit di Mina Pak Ibu, ada ke situlah. Lah sampai di situ ketika gajah diarahan ke Ka'bah, duduk gajah tu. Mau dia mengambuk nak muah ya dok. Didorong tak jauh muah, dimbawa pawang gajah tak kisah. Ketika dia doan pulang, tagak gajah tu. Muahnya. Dia doan ke Ka'bah balik untuk menghancurkan Ka'bah, tak muah gajah tu, duduk balik. Sedang berusaha untuk menghadapkan gajah ke Ka'bah, di situ Allah kirim tayran ababil, burung. Ababil ko sebenarnya ndak nama burungnya dogo. Ababil ko artinya bergerombolan.
Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim kepada mereka burung-burung yang datang bergerombolan. Namanya tidak ababil sebenarnya. Tapi di alam masyhur model itu biarlah namanya lah ababil, tidak masalah. Tapi arti ababil itu sejatinya adalah bergerombolan. Mereka datang banyak. Dan ketika itu orang-orang Quraisy sangat merasa ditolong Allah. Ditolong oleh Allah. Jadi apa ibu, orang Quraisy ini sebenarnya beriman kepada Allah, tapi mereka juga beriman kepada selain Allah. Ada beberapa nama Tuhan mereka, Latta, Uzzah dan Manah. Ini nama Tuhan mereka, Latta, Uzzah, Manah. Tolong dia lagi nama anak awak ikut. Latta, Uzzah dan Manah. Ini nama berhala-berhalanya orang Quraisy. Tapi mereka juga beriman kepada Allah. Ketika mereka melihat betapa banyak burung yang membawa batu yang membuat bala tentara Abraha hancur lebur seperti daun yang bolong, mereka semakin yakin dengan Allah. Maka di masa-masa mereka sedang yakin dengan Allah itulah dilahirkan Nabi Muhammad. Makanya Nabi lahir di tahun gajah. Karena waktu itu orang Quraisy sedang yakin-yakinnya jo Allah. Lebih kurang 50 hari setelah peristiwa itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aminah, ringan terasa diambung nak doge barik. Ketika ombo melahirkan nampak cahaya. Bahkan Ibunda Aminah melihat gambaran kerajaan Kisra. Kerajaan di Persia. Bahkan ada yang mengatakan ketika Rasul lahir, beliau lahir dalam keadaan sujud. Ini ada beberapa riwayat yang menceritakannya. Dan awak tahu semuanya itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi, ambo ingin menyampaikan tadi bahwa ketika orang-orang Quraisy sedang yakin-yakinnya ya Allah, disitulah, di momentum itulah ditakdirkan lahir manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal. Kalau ditanya, siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Siapa? Pertama itu ibunya dulu, Bu. Ya kadang tak tasabu ibu beliau dah. Ibu Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab. Jadi nama kakek Rasulullah dari jalur ibu Wahab. Setelah Ibunda Aminah, siapa lagi yang menyusukan Nabi Muhammad? Belum Halimatus Sa'diyah. Masih ada satu orang perempuan lagi bernama Thuwaibah. Ini budaknya Abu Lahab. Thuwaibah. Baru kemudian datang Halimatus Sa'diyah. Jadi momentum Maulid Nabi ini harusnya membuat kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sekedar kumpul di masjid lalu makan-makan lah. Sayang rasanya Bapak Ibu. Jadikan momentum ini membuat kita lebih kenal dengan Nabi. Kalau majlis kini kok tidak mungkin. Karena ilmu dan waktu yang terbatas, tidak mungkin kita bahas bagaimana Nabi secara detail, tidak mungkin. Tapi setidaknya menjadi pancingan bagi kita. Sia istri pertama Nabi, sia istri kedua Nabi. Kalau disebut istri pertama, sadonya menyebut Khadijah. Tapi istri kedua, banyak menyebut Ibunda Aisyah. Padahal ada sebelum itu. Saudah binti Zam'a umpamanya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ba'a Nabi sebelum jadi Nabi. Apa karajo beliau? Bayangkan Bapak Ibu, 40 tahun Nabi hidup sebagai manusia biasa, sebagai rakyat biasa di suku Quraisy, beliau tidak pernah bohong. 40 tahun tidak pernah baduto. Berapa canggihnya itu Pak? 40 tahun tidak pernah bohong. Makanya wajar Bapak Ibu, Allah sudah persiapkan bahwa ini nanti Nabi yang akan mengaku Nabi ini siapa? Orang yang tidak pernah bohong. Jadi perlu agaknya kita dikenal orang sebagai apa. Sehingga nanti apa yang kita bawa bisa diterima. Tidak pernah bohong 40 tahun. Maka ini akhlak pertama yang menjadi prinsip seorang mukmin. Jujur. Kalau tidak jujur, tidak akan selamat. Kalau tidak jujur, tidak akan aman. Kalau tidak jujur, tidak akan berkah. Apalagi mungkin mayoritas pedagang.
atau jadi guru, harus jujur. Bahkan dalam timbangan saja, kalau tidak jujur menimbang, apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin. Celakalah, nerakalah bagi orang-orang yang curang dalam menimbang. Pas inyo minta timbangan, tapi yo, jangan kurang-kurang seketik lah pun. Pas inyo yang menimbang, yukhsirun, merugikan orang. Walaupun saon, hati-hati Pak Ibu. Besar. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah, man zalama qida shibrin minal ard tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang berbuat curang, mengambil jatah tanah orang lain walaupun sejengkal, nyo geser batai tanah itu sejengkalnya, maka nanti di akhirat akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Jujur, ini akhlak penting, jujur. Dan mustahil anak-anak awak jujur kalau orang gaya tidak jujur. Itu prinsipnya Pak. Bu. Ayah tidak pernah jujur, ibu tidak pernah jujur. Tapi doa, ya Allah, agiah kami anak soleh, masih jauh. Maka ini prinsip pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulullah. Bahwa harus menjadi orang yang jujur. Bayangkan 40 tahun sebelum Nabi diangkat mendapatkan wahyu, beliau tidak pernah dicatat sebagai orang pembohong. Saketik pun tidak pernah beliau berbohong. Hampir puluh tahun. Cuba awak uji diri awak Pak. Sehari saya tidak berdusta Pak. 24 jam jujur. Cuba. Dah sampai 40 tahun Pak masih agak payah. Sehari saja. Kalau lah bisa sehari, buat 2 hari. Maka ini adalah akhlak awal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa hal berikutnya yang kita pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita sambung setelah Isya insya-Allah. Sengaja menggantung supaya tidak pulang Ibu. Dan insya-Allah nanti Isya juga tidak lama-lama, dan nanti kalau ada tanya jawab, ambo sarankan pakai karate supaya efektif waktu. Kalau tidak ada pun tidak masalah. Kita tutup sementara Pak Ibu dimuliakan Allah, kita laksanakan salat Isya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.